Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan pada tahun 2022. Kita sekarang sudah berada di posisi langkah keempat, yaitu eksplorasi alternatif solusi. Yaitu cara pengisian LK21, yaitu eksplorasi alternatif solusi, yang kemarin kita sudah lalui beberapa langkah, yaitu identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah. Akan tetapi sekarang sudah berada yaitu di eksplorasi alternatif solusi. Ini adalah prosedur ataupun pelaksanaan alur pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Kita sekarang sudah berada di langkah yang keempat, yaitu eksplorasi alternatif solusi. Nanti setelah melakukan langkah eksplorasi alternatif solusi, yaitu penentuan solusi dan pembuatan rencana aksi. Dan langkah yang ketujuh yaitu pembuatan rencana evaluasi. Dan seterusnya itu akan mengikuti ujian komprehensif. Yaitu aktivitas desain pembelajaran inovatif, yaitu 3 hari ataupun 20 JP melakukan eksplorasi alternatif solusi, dan seterusnya yaitu 3 hari yaitu 21 JP menentukan solusinya dan membuat rencana aksi, dan seterusnya yaitu menyusun rencana evaluasi, yaitu 13 JP ataupun 13 jam pelajaran ya. Dan seterusnya nanti setelah melalui tahap-tahap yang di belakang tadi, yaitu aktivitas pengembangan perangkat pembelajaran hari yang ke-13 yaitu 6 JP. Yaitu apa yang dilakukan oleh mahasiswa PPG, yaitu aktivitas mahasiswa mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK hasil riset sederhana. Ini yaitu Vicon dengan sekurang-kurangnya itu 3 JP setiap harinya, yaitu hari yang ke-13. Yang kedua yaitu melakukan kajian literatur untuk explore alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi. Yang ketiga yaitu melakukan wawancara terkait alternatif solusi dengan guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah, ataupun pakar yang ditentukan secara mandiri untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi. Itu aktivitas mahasiswa. Dan seterusnya yaitu aktivitas dosen ataupun guru pamong membimbing mahasiswa dalam mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi. Yang kedua, membimbing atau mengerahkan mahasiswa dalam melakukan kajian literatur untuk mengeksplor alternatif solusi. Yang ketiga yaitu membimbing mahasiswa dalam melakukan wawancara terkait alternatif solusi dengan guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah dan atau rekan sejawat di sekolah. Pakar yang ditentukan secara mandiri untuk mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi. Dan nanti yang hari ke-13 tadi hari yang ke-13 dan hari yang ke-13 selanjutnya yaitu yang keempat
yaitu aktivitas mahasiswa yang poin keempat yaitu melakukan diskusi poros dan kon terkait eksplorasi alternatif solusi dengan akar masalah literasi, numerasi dan karakteristik sesuai bidang studi yang diajarkan. Itu dan seterusnya sampai dengan aktivitas dosen yang kelima mendampingi mahasiswa dalam melakukan presentasi hasil alternatif solusi berdasarkan indikator pada LK hasil riset sederhana. Dan nanti sampai dengan aktivitas yang keenam, dan nanti ada tagihan untuk mengupload LK21 ini. Untuk mengupload LK21 yaitu eksplorasi alternatif solusi ataupun produk hasil review alternatif solusi berupa hasil kerja LK hasil riset sederhana dengan indikator alternatif solusi berdasarkan hasil eksplorasi aktivitas. Itu langsung saja ke permasalahannya, yaitu ini yang maksudnya saya mau bahas, yaitu cara pengisian LK21 eksplorasi alternatif solusi ya. Ini yang pertama kita isi itu nomor kita taruh nomor dan kita menentukan masalah terpilih yang akan diselesaikan. Ini masalah yang kita selesaikan, yang mau kita selesaikan yaitu itu hasil yang kemarin yang di LK 1.4 itu hasil dari LK dari titik 4 dan akar penyebab masalahnya yaitu LK sama juga dari LK 1.4 yaitu rendahnya minat belajar siswa. Yang selanjutnya baris ataupun kolom yang ketiga yaitu eksplorasi alternatif solusi. Ini diisi dari hasil kajian literatur ataupun hasil wawancara kepada guru ataupun hasil wawancara dengan pengawas ataupun dan lainnya. Ini yang diisi untuk eksplorasi alternatif solusi hasil dari kajian literatur. Yang kolom yang keempat yaitu analisis alternatif solusi. Yang ini eksplorasi, yang kolom yang keempat yaitu analisis alternatif solusi. Ini diisi berdasarkan hasil analisis dari hasil kajian literatur ataupun wawancara kepala sekolah ataupun kepala Kepsek pakar dan sesuaikan dengan kemungkinan implementasi di kelas. Ini sesuai dengan hasil analisis alternatif solusi. Begini kita bilang, taruhlah saya tadi hasil copy dari LK 1.4 yaitu masalah terpilih yang akan kita selesaikan, yaitu rendahnya minat belajar peserta didik pada tingkat sekolah dasar. Ya ini berdasarkan dari LK 1.4. Ini yang sudah pernah kita kerjakan di hari sebelumnya, yaitu di LK 1.4 yaitu masalahnya itu rendahnya minat belajar peserta didik pada tingkat sekolah dasar. Nah, ini rendahnya minat belajar peserta didik pada tingkat sekolah dasar. Dan akar penyebab masalahnya yaitu pembelajaran yang dilakukan guru sulit dipahami siswa, dikarenakan ini akar penyebab masalah sehingga minat belajar siswa tidak ada minat belajar siswa dikarenakan pembelajaran yang diberikan oleh guru itu sulit dipahami oleh peserta didik ataupun siswa. Nanti di eksplorasi alternatif solusi
Itu kajian literaturnya, yaitu yang pertama hasil penelitian dari Putri Wahyuningsih dan kawan-kawan pada tahun 2011, yaitu sarana prasarana perlu ditingkatkan seperti ruangan yang dibuat senyaman mungkin sehingga membuat peserta didik menjadi betah di dalam kelas. Yaitu ini referensinya dari ada referensinya dari website. Kita harus menaruhkan juga yaitu referensi ataupun dari mana kita mengambilnya. Itu tidak boleh dari yang namanya blogger ataupun WordPress ya, harus dari situs yang resmi ataupun dari yang paling tidak dari universitas, dari website universitas ataupun jurnal-jurnal orang-orang yang pernah melakukan penelitian. Yang kedua yaitu berdasarkan penelitian dari Sugiono Sastromoadjo pada tahun 2015, guru dalam melakukan pembelajaran masih menggunakan cara mengajar yang klasikal sehingga peserta didik merasa bosan mengikuti proses pembelajaran dengan adanya media yang sudah tersedia seperti LCD dapat memunculkan film-film yang berkaitan dengan materi. Ini untuk mengangkat ataupun untuk meningkatkan daya minat belajar siswa ataupun solusi dari masalah yang rendahnya minat belajar siswa, itu kita sebagai guru bisa membuat cara-cara yaitu menampilkan LCD yang kita tampilkan itu film-film yang berkaitan dengan materi yang sedang kita bahas ataupun kita putar proyektor agar siswa-siswa meningkatkan daya minat belajarnya dengan menampilkan film-film pendek yang berkaitan dengan materi yang saat kita bahas pada hari itu. Itu penelitian dari Sugiono ya, Sugiono Eri 2015. Yang seterusnya yang ketiga, berdasarkan dari hasil penelitian dari Sugeti dan kawan-kawan yaitu pada tahun 2014, mengaitkan materi dengan minat siswa akan memberikan motivasi belajar yang sangat efektif. Kita harus memahami dulu yaitu minat belajar siswa. Ketika kita memberi materi-materi harus kita sesuaikan dengan keadaan minat belajar siswa yang kita ajarkan sehingga rasa minat belajarnya akan meningkat dan sehingga bisa membuat sebuah solusi sehingga dengan solusi tersebut dapat menyelesaikan masalah yaitu rendahnya minat belajar peserta didik pada tingkat sekolah dasar. Sekarang kita sering melihat yaitu kalau kita mengajar menggunakan proyektor dan lain-lain dan memutar film-film pendek, maka keadaan siswa itu akan sedikit tenang memfokus film-film yang kita putarkan di layar proyektor ya. Begitu cara meningkatkan daya minat belajar siswa ketika minat belajarnya rendah. Adapun yang selanjutnya yaitu analisis alternatif solusi. Berdasarkan kajian literatur dan wawancara yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa alternatif solusi dari masalah rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi penyelesaian soal cerita adalah ini yang saya jelaskan ini yaitu sebagai contoh yang pernah saya lakukan ataupun yang sudah pernah saya buat. Ini sebuah contoh dalam menyelesaikan masalah alternatif solusi ataupun eksplorasi alternatif solusi.
Ini sebagai contoh, tetapi Bapak Ibu nanti jangan mengambil ini sebagai bahan ataupun sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas Bapak. Ini sebagai pedoman saja. Nanti Bapak Ibu bisa mengarang ataupun bisa membuat yang sebaik mungkin agar pada penilaian dosen nanti mendapatkan nilai yang bagus ya. Ini sebagai contoh saja, memang ada kekurangannya juga, tetapi ini tergantung dosen yang menilainya. Oke, yang pertama yaitu bagaimana kita mencari solusi alternatif sehingga minat belajar siswa meningkat ataupun analisis alternatif solusi. Yang pertama itu kita tawarkan model-model dan metode pembelajaran yang beraneka ragaman. Contohnya kita tawarkan model dan metode pembelajaran yang beraneka ragaman. Contohnya siswa terkadang bosan jika metode ataupun model pembelajaran yang diterapkan gurunya itu saja. Contohnya siswa ataupun guru mengajar dengan metode itu saja, tidak mempunyai banyak metode sehingga membuat siswa ini menjadi bosan ya. Itu contohnya itu ceramah, presentasi. Nah, itu saja yang metode yang kita bawakan. Sering kita membuat ceramah ataupun presentasi. Nah, oleh karenanya sebisa mungkin guru dalam menerapkan model ataupun metode pembelajaran yang bervariasi ini akan mengurangi kejenuhan siswa saat pembelajaran bersama Anda, yaitu hasil dari penelitian ataupun referensi dari Nena Mardikantoro dan kawan-kawan pada tahun 2015. Contohnya, misalkan pertemuan pertama metode yang digunakan adalah ceramah, maka pertemuan selanjutnya guru bisa menggunakan metode dan model lain dan seterusnya. Contohnya kita pada pertemuan pertama dengan melakukan penceramahan, dan pada pertemuan yang selanjutnya kita mencari metode lain sehingga siswa ini betah dan minat belajarnya meningkat. Kadang-kadang pas kita mengajar, siswa ini ada yang ngantuk ataupun yang tidak peduli, asik ngobrol sendiri di belakang ataupun sambil main handphone ya. Keanekaragaman dalam pembelajaran akan membuat siswa tidak jenuh. Kalau kita mempunyai banyak metode, ini tidak akan membuat siswa kita jenuh dan bahkan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Malah dengan kita banyak memberikan metode dan trik-trik sehingga siswa ini malah meningkat daya belajarnya. Yang kedua yaitu berikan feedback dan bantu menemukan solusi. Bagaimana kita memberikan feedback dan bantu menemukan solusi, yaitu siswa yang sudah berjuang dalam mengerjakan tugas dan tetap mengalami kesulitan terkadang menjadikan mereka merasa frustasi dan tentunya ini akan menurunkan motivasi, yaitu hasil dari referensi dari Rabiah Sidin dan kawan-kawan tahun 2007. Dalam situasi ini sangat penting bagi seorang guru untuk membantu siswanya dalam belajar persis di mana mereka mengalami kesulitan. Ini cara meningkatkan daya minat belajar ketika siswa sudah berjuang dan mengerjakan tugas, kita bantu dengan menemukan solusi-solusi sehingga mereka ini dengan mudah dalam mengerjakan tugas ataupun kita kasih feedback buat mereka. Yang ketiga yaitu terciptakan lingkungan kelas bebas ancaman.
Adapun ciptakan lingkungan kelas bebas ancaman. Contoh, terkadang ada guru yang sangat menekankan sebuah konsekuensi. Contohnya apabila ada siswa yang melanggar, guru tersebut terus saja mengingat dan mengulang-ulang pembahasan ini setiap pertemuan. Ini juga sebuah hambatan bagi siswa untuk meningkatkan daya minat belajar. Ketika ada kesalahan seorang siswa, ketika ada pertemuan itu saja yang kita ingat, kita ulangi lagi kesalahan mereka sehingga mereka menjadi rasa tidak enak ataupun kejenuhan dalam belajar. Yang keempat yaitu ubah suasana belajar. Contoh, kelas merupakan tempat yang sangat bagus untuk belajar, namun jika dilakukan terlalu sering akan menimbulkan perasaan bosan dari diri siswa. Nah, contohnya dibilang ini, kelas ini memang tempat belajar yang sangat aman. Akan tetapi kalau kita terlalu sering akan menimbulkan rasa bosan. Contoh kita belajar terus, tiap hari belajar, ini membuat juga siswa ini menjadi bosan. Ini untuk menghindari hal tersebut, yaitu juga untuk meningkatkan ketertarikan siswa dalam mempelajari suatu materi, berikan kesempatan kepada mereka untuk belajar di luar kelas. Contohnya kita selalu mengajar di dalam kelas. Kita lihat yaitu kita mengajarnya selalu memang di dalam kelas. Tidak pernah kita mengajak siswa-siswa kita untuk belajar di luar kelas. Tetapi kalau contohnya di luar negeri, mereka jarang belajar di dalam kelas. Mereka sering belajar di luar, di bawah pohon, di tempat-tempat nongkrong mereka. Tetapi dalam lingkungan sekolah, tetapi mereka belajarnya di luar kelas. Sering mereka gunakan tempat-tempat di bawah pohon sambil santai-santai lah, sambil duduk-duduk ngobrol. Disitulah mereka belajar, sehingga penerapan yang diberikan oleh guru itu cepat terserap kepada guru dan siswa ini tidak akan bosan, sehingga daya minat belajarnya menjadi meningkat ya. Sehingga daya minat belajarnya menjadi meningkat, maka bisalah terselesai dengan permasalahan yang sedang dialami di sekolah, yaitu permasalahannya yaitu rendahnya minat belajar siswa. Ini hanya sebagai contoh ataupun referensi dari saya, tetapi ini tidak sudah pasti benar, tetapi ini yang saya buat hanyalah begini. Yang pastinya yaitu yang benar hanyalah pada dosen Bapak Ibu semua. Karena yang sedang mengikuti PPG ialah Bapak Ibu, dan yang menjadi dosen yaitu dosen Bapak Ibu juga yang sedang mengajar di universitas yang terlaksananya PPG ya. Oke, hanya sekian memang yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Mohon bantuannya untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Oke, hanya sekian. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.